Gimana kabar kalian semua hari ini? Sorry banget Onisan AFK 3 hari ya. Tapi bukan buat nyantai loh ya guys. Emak gua masuk rumah sakit. Dan tentunya gua nggak bakal ngonten di saat-saat kayak gitu. Nah, berhubung kemarin malam baru bisa pulang, makanya gua baru bisa ngonten hari Jumat ini. Dan iya, untuk Lemonster sepertinya bakalan gua gabung sama episode terakhirnya aja. So, sebelum kita mulai video kali ini, kalian bisa support Onisan kalian ini dengan memencet tombol subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasinya di bawah. Biar gue bisa semakin semangat dalam menghibur kalian semua. Dan buat yang mau support lebih, kalian bisa join membership coachingannya WAM2. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Windbreaker episode ke-11. Di episode sebelumnya, kita telah diperlihatkan hal-hal membosankan seputar ngobrol, dan juga ngobrol. Beberapa hari kemudian, Napalka Sakura yang lagi OTW ke sekolah, meski luka-lukanya belum sembuh total pasca beradu mekanik melawan si Togame sebelumnya. Di tengah Sakura yang memerah karena teringat dengan ucapan Umemiya soal 2 syarat tinju komunikasi sebelumnya, secara tiba-tiba... Ohayo gozaimasu, Sakura-san. Melihat Sakura yang amuk-amukan, Nirei dan Suwo pun memberitahukan bahwa mereka berdua telah memanggilnya sejak tadi. Namun ketika Sakura melihat wajah cengar-cengirnya si Suwo, dirinya langsung ngomel mempertanyakan ekspresinya tersebut. Suwo pun mengaku dia cengar-cengir karena ngeliat si Sakura yang tadi cengar-cengir sendirian. Niya-niya shite ta no wa Sakura-kun janai ka. Setibanya mereka di sekolahan, nampaknya Nirei yang menyadari tatapan banyak murid yang tertuju ke arah mereka. Meskipun Sakura seolah gak peduli dan menasihati Nirei untuk membiasakan diri, namun setelah mereka masuk ke dalam kelas, ternyata... Ya, kabar soal mereka yang berhasil menang telak dari sisi torrent telah menyebar luas, sehingga mereka jadi topik yang sangat hangat di antara para bofurin yang lainnya. Gak pengen jadi pusat badai di sana, Sakura menyuruh mereka semua untuk menanyakannya langsung ke Suwo dan juga Nirei. Nah, tapi kejemnya di sini nih ya. Suwo malah menyuruh mereka semua untuk bertanya pada Nirei selaku saksi mata hidup utama dalam gelut turn-based mereka kemarin. Mendengar hal itu, para reporter ini pun jelas gak percaya bahwa Nirei juga ikutan gelut, apalagi dengan tampang lemah kayak gitu. Sebelum Nirei sempat bercerita, Sugiura Taiga datang dan juga pengen mendengarkannya. Setelah minum jus pisang full protein, dirinya terlihat memandangi Sakura, sembari jelaskan bahwa power yang dimiliki oleh Sugiura ini digadang-gadang setara dengan Sugishita dan juga si Suwo. Gak lama setelah dia ngobrol sedikit dengan si Suwo, giliran Sakura lah yang diajukan satu pertanyaan. Biar gak pada bingung, estetika di sini mungkin merujuk ke ambisi atau mungkin obsesi. Ya simpelnya dia ini berotak otot. Selepas cukup banyak ngomongin soal estetika, di sini Sugiura menaruh rasa kagum pada Nirei yang bisa memiliki banyak sekali informasi tentangnya dan mengakui notebooknya si Nirei ini adalah bentuk estetikanya. Sakura melihat tingkah absurdnya si Sugiura, dirinya jadi mempertanyakan apakah dia emang sekuat yang dikatakan oleh si Nirei tadi. Tanpa rasa ragu sama sekali, Suwo memberitahukan bahwa dia memang benar-benar sangat kuat. Nah, di saat Sugiura ngajakin semua orang buat nongki sepulang sekolah untuk mendengarkan cerita gelut turn-based-nya sekalian bahas tentang estetika, jelas semua orang langsung pada bubar dengan alasan masing-masing. Meskipun alasannya udah sangat jelas, tapi Sugiura dan juga Nirei tetap berpikiran positif pada mereka semua. Berbeda halnya dengan Sakura dan kawan-kawan yang masih mau nanggepin Sugiura, Sugishita terlihat sangat ogah dan memilih untuk tidur di bangkunya saja. Dan pada akhirnya, hanya mereka bertiga lah yang akan ikut Sugiura ke tempat makan langganannya. Sakura-kun, hito no koto ienai ne. Sesampai mereka berempat di sebuah tempat makan bernama Muscle Power atau kekuatan otot, nampaknya Suwo dan Sakura yang kayak dipaksa. Bentar. Suwo doang yang kelihatan terpaksa buat ikut ke tempat itu. Dan iya, resto Muscle Power itu mencerminkan bagaimana sosok Sugiura yang sebenarnya.
Setelah Sakura yang dikasih rekomendasi okonomiyaki protein yang sangat sehat, dirinya pun langsung memesannya karena terlihat sangat lezat dan bergizi. Di saat Sugiura yang mencoba mendekatkan diri ke Sakura dengan metode ngobrol ala teman, tapi karena Sakura adalah tipe yang agak sulit buat jujur, Sugiura langsung ngajakin gelut dan membiarkan tinju mereka sajalah yang berbicara. Sakura yang teringat dengan ucapan Umemiya tentang gelut adalah bentuk komunikasi, jelas dia langsung menerimanya tanpa mikir dua kali. Singkat cerita, setelah Kiryu Mitsuki datang bersama seorang gadis, nampaknya Nirei yang sangat bersemangat melihatnya karena 4 dari 5 orang yang sedang ia cari datanya sedang berkumpul di satu tempat. Berbeda halnya dengan si Nirei, Sakura malah lebih tertarik dengan hubungan Kiryu dan juga gadis itu. Entah dalam vibe suka ke gadisnya atau suka ke, you know lah. Berdasarkan datanya si Nirei, Kiryu bersekolah di SMP Kana yang terkenal elit dan terkenal untuk orang-orang kaya saja. Tapi saat kelas 1, dia berhasil mengalahkan semua anak kelas 3 berandalan seorang diri. Sakura yang mungkin otaknya melenceng karena lebih tertarik dengan hubungannya si Kiryu dengan si gadis, hal itu membuat Sugiura cepu bahwa si Sakura ini merasa tertarik dengan si Kiryu. Meski juga sangat ingin mengetahuinya, tapi Kiryu menolaknya dan lebih ingin bertukar cerita di sekolah saja. Sugiura yang punya sifat gak peka dan keras kepala kembali ngajakin si Kiryu dengan nada tinggi dan sikap yang membuat si gadis jadi sangat ketakutan dalam seketika. Kiryu lalu menenangkan si gadis dan meminta si Sugiura untuk berhenti bertingkah seperti itu. Mengira Sugiura akan marah padanya, namun ternyata dia langsung merendahkan suara dan meminta maaf pada si gadis karena telah menakutinya. Kiryu yang merasa gak enak dengan si gadis pun langsung memutuskan untuk mengajaknya pergi dari tempat itu. Namun beberapa saat setelah mereka pergi dari sana, secara tiba-tiba Sakura dan yang lainnya mendengar suara gaduh tepat di depan restoran mereka. Dan ternyata keduanya terlihat dikepung oleh segerombolan preman kroco yang gak terima karena telah dikalahkan oleh si Kiryu. Di tengah panas-panasnya suasana yang ada, Sakura dan kawan-kawan datang menanyakan apa yang terjadi sebenarnya. Iya, kurang lebihnya si Kiryu ini cuma habis nyelamatin si gadis dari ketua preman kroco yang mau berhasil loleh dengan si gadis tersebut. Mendengar ceritanya barusan, jelas Sakura dan yang lain pun terkejut, bahkan sampai membuat Sugiura ini menaruh respek yang sangat tinggi atas keberaniannya si Kiryu. Di tengah Sugiura yang gak bisa baca situasi dan kondisi, hal tersebut membuat si preman kroco ini amuk-amukan, tapi gak digubris sama sekali olehnya. Sampai pada akhirnya, tanpa basa-basi Sakura langsung nyepak ke wajahnya si ketua preman kroco dan membuat semua preman kroco yang lainnya amuk-amukan ke arahnya. Melihat Sugiura dan Kiryu yang seperti akan membantu si Sakura, Suwo ngajakin si gadis buat agak mundur dari sana dan menyerahkan semuanya kepada mereka bertiga. Setelah cukup banyak basa-basi di antara ketiganya, nampaknya mereka yang bersiap untuk bergelut ria di sana. Namun yang terjadi, di tengah Sugiura yang direndahkan oleh para preman kroco, Sakura pun terkejut dan mengira si Sugiura itu lemah sembari terus menghadapi gempuran para preman di sana. Tapi nyatanya, Sugiura punya kebiasaan untuk membiarkan lawannya untuk menyerangnya duluan. Sampai pada akhirnya ini yang terjadi. Brutal edan. German suplex diyakini bisa mematahkan tengkuk leher lawannya jika gak digunakan dengan sempurna. Tapi bagi si Sugiura ini, itu sangatlah EZ dan gelut turun base ala-ala Sugiura Taiga inilah bentuk estetika dalam dirinya. Di saat Sakura yang merasa yakin Sugiura itu adalah tipe orang yang pasti mati muda, secara tiba-tiba, meski kelihatan seperti melemparkan masalah ke orang lain, tapi yang sebenarnya dilakukan oleh si Kiryu ini adalah melindungi bagian belakang, alias si gadis yang ditakutkan akan diserang oleh para preman di sana. Suwo yang menyadari apa yang sedang dilakukan oleh si Kiryu barusan pun langsung memintanya untuk gak perlu mikirin belakang, karena ada dirinya yang menjaga bagian belakangnya. Gak lama kemudian salah satu preman terlihat akan menyerang mereka bertiga, tapi jelas hal itu sia-sia di hadapan teknik bela dirinya si Suwo Hayato. Sakura yang tadi mendengar obrolannya si Suwo dan juga Kiryu membuatnya sadar bahwa si Kiryu ini
cuma pengen menjauhkan para preman tadi dari si gadis. Nirei lalu memperingati Kiryu yang gak fokus dan terlihat akan diserang oleh dua preman. Tapi untungnya, Sakura berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Sakura lalu meminta si Kiryu untuk melemparkan semua preman yang ia lawan kepada dirinya. Mendengar hal itu, jelas Kiryu dan Sugiura jadi sangat senang. Dan cuma dalam beberapa menit saja, semua preman kroco di sana sudah berhasil ditumbangkan oleh mereka bertiga. Ketika Sakura yang diminta untuk menyuarakan moto Bofurin dengan sangat lantang, Nirei mengingatkan si Sakura ini adalah orang baru, jadi mungkin aja dia belum tahu moto para Bofurin mereka. Sugiura yang baru ingat pun berniat untuk menunjukkannya kepada si Sakura ini. Mendengar moto barusan, Sakura baru teringat Hiragi yang saat itu juga sempat menyuarakannya. Kiryu lalu mendekati si ketua preman kroco dan memberinya peringatan untuk menggunakan kekuatan untuk hal-hal yang benar saja. Takut dengan ekspresinya barusan, si ketua preman kroco hanya bisa mengiyakannya saja sebelum akhirnya dia dan semua anak buahnya pergi dari tempat itu. Singkat waktu, setelah mendapatkan rasa terima kasih dari si gadis, nampaknya si gadis yang pamitan pergi dari sana. Kiryu kemudian memuji betapa hebatnya si Sakura saat bergelut tadi. Sugiura pun turut memujinya dan mewajarkan Sakura yang sangat pede ingin mengincar posisi puncak Bofurin mereka. Meski belum mendapatkan jawaban tentang ketua kelas, Sakura sudah dimintai nomor HP biar bisa ngumpul dalam satu grup lain. Tapi di saat Sakura yang kayak gaptek gitu, si Kiryu ini berniat untuk membantunya. Tapi yang terjadi... Keesokan harinya, sebelum Sakura berangkat sekolah, dirinya terlihat mampir dulu buat sarapan di kafenya Kotoha. Melihat Sakura yang cengengesan sejak tadi, Kotoha yang penasaran pun langsung mengintipnya, sampai ngebuat si Sakura ini terkejut dan menjatuhkan HP-nya. Nah, di saat Kotoha yang mau ngambilin HP-nya itu, dirinya pun terkejut karena Sakura yang ternyata sedang memandangi kontak HP-nya sendiri. Setelahnya, Sakura yang belum terbiasa menggunakan line pun terlihat sangat kewalahan ketika cuma pengen nanyain soal ketua kelas yang kemarin disinggung oleh si Kiryu. Merasa mustahil bisa mengikuti arus obrolan, Sakura terlihat menutup HP-nya sendiri dan bergegas menghabiskan sarapannya. Mendengar Sakura yang ngamuk-ngamukan mempertanyakan mereka yang malah ngobrol di line, Suo menjelaskan mereka mengira Sakura udah terbiasa karena selalu membaca chat mereka dengan sangat cepatnya. Dia juga memberitahukan sebentar lagi, rasa penasaran itu akan terjawab oleh ketua dan wakil ketua Tamon kelas 2. Kaji-san, Enomoto-san, Kusumi-san ni. Mereka semua lalu tanyai siapakah ketua kelas di kelas mereka itu. Sosok yang bisa dan harus memiliki jiwa pemimpin dan rasa tanggung jawab yang sangat-sangat besar. Enomoto gak peduli mereka mau ngajuin diri atau menunjuk orang lain. Yang pasti, mereka harus cepat menentukannya. Suo lalu mengangkat tangannya yang dikira Sugiura dan juga Sakura, dia mau ngajuin dirinya sendiri. Namun ternyata... Sakura-kun ga ii to omoimasu. Dan berakhirlah alur cerita anime Windbreaker episode ke-11. Tinggal 2 episode lagi. 2 minggu lagi. Seriusan gak kerasa banget udah masuk minggu ke-11-nya. Ya, saatnya kita masuk ke sesi pendapat jujur dan rating. Jujur, gua gak ngikutin manganya. Jadi, kalau ada yang mau spoiler silakan lempar ke kolom komentar di bawah. Tapi jangan terlalu keras spoilernya ya. Kerjasamanya si Sakura, Kiryu, dan Sugiura seriusan gak main-main cuy. Tapi yang gua heran itu, teknik bela dirinya si Kiryu teknik apaan ya? Kalau si Sugiura itu kayaknya kayak gulat gitu gak sih? Jujur gue gak begitu memahami atau mendalami yang namanya bela diri sih ya. Tapi kalau dari cara dorongannya dia pakai tenaga dalam gak sih? Kayak wah cepreng. Bukan semerta-merta pakai tenaga otot macam si Sugiura cuy. Yang tahu coba komen di bawah ya, jenis bela dirinya si Kiryu tadi itu apa? So, berhubung ada pergelutannya dan berhubung cukup epic, ya jelas gue kasih rating 8,5/10 sih. Dan itu cukup pantas kita berikan untuk episode kali ini. So ya, thanks buat yang udah nonton sampai akhir video dan sampai jumpa di episode ke-12 di minggu depan. Bye-bye.